Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah keutamaan mengikut Yesus. Ayat emas kita adalah ayat ke-57 sampai ke-59. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Poin pertama yang kita renungkan adalah di dalam mengikut Yesus, Yesuslah yang memanggil, Tuhanlah yang memanggil. Dari ayat 57 dan 59, kita mengetahui ada dua orang yang berbeda yang berinteraksi dengan Yesus. Orang yang pertama adalah orang yang mengajak Yesus berbicara, yaitu seorang di tengah jalan sebagaimana disampaikan di ayat yang ke-57. Orang yang kedua adalah orang yang diajak oleh Yesus untuk berbicara, yaitu seorang lain sebagaimana disampaikan di ayat 59. Seorang lain di ayat 59 inilah orang yang dipanggil oleh Yesus. "Ikutlah aku." Dari Yohanes 6 ayat 44 dan 65, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kita mengetahui Yesuslah, Tuhanlah yang memanggil seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Tanpa Tuhan memanggil, tanpa Yesus memanggil, tidak ada satu orang di dunia pun yang bisa menjadi pengikut Yesus. Saya mengimani sebagian besar dari kita yang mendengarkan perkataan saya ini adalah pengikut Yesus, adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Yesus. Anda adalah orang yang istimewa. Anda adalah orang yang memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan sendiri, yaitu Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Dan saya mengimani Anda sudah menerima panggilan Tuhan, yaitu ikutlah aku yang ada di ayat 59. Sebagai seseorang yang istimewa, yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan sudah menerima panggilan Tuhan menjadi pengikut Yesus, Tuhan menghendaki Anda untuk Anda menghidupi panggilan Anda itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Yesus, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Poin kedua adalah panggilan mengikut Yesus bukanlah panggilan untuk hidup nyaman. Di ayat 58 kita mengetahui secara tersurat dan tersirat kata liang dan kata sarang yang adalah tempat untuk bermukim, yang adalah tempat untuk berteduh dari teriknya sinar matahari, dari dinginnya air hujan, memberikan kenyamanan kepada serigala dan kepada burung. Adapun frasa tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya yang difirmankan oleh Tuhan Yesus ini, yang ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus tidak memiliki tempat yang tetap
untuk bermukim, untuk berteduh di dunia ini, secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Yesus, yang artinya di dalam kehidupan pengikut-pengikut Yesus pula tidak ada di dalam tanda kutip tempat-tempat nyaman. Dengan kata lain, hidup mengikut Yesus bukanlah hidup yang nyaman. Mengenai kehidupan yang tidak nyaman di dalam mengikut Yesus, Tuhan Yesus sendiri berfirman di Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri bukanlah sesuatu yang nyaman. Memikul salib bukanlah sesuatu yang nyaman. Bahkan di dalam penafsirannya, frasa menyangkal diri termasuk menghindari kenyamanan hidup. Contohnya, menghindari kenyamanan yang diperoleh dari kekayaan seseorang. Termasuk pula menghindari kemudahan hidup akibat ketidakkudusan hidup. Sebagai contoh, seseorang yang hidupnya menjadi lebih mudah karena dia tidak patuh pada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, muridkanlah. Tapi si seseorang ini tidak mau mempunyai murid, tidak mau mementori. Tanpa murid, tanpa orang yang dimentori, hidup yang bersangkutan menjadi lebih mudah. Padahal firman Tuhan katakan, muridkanlah. Artinya setiap pengikut Yesus harus memiliki murid. Demikian pula dengan frasa memikul salibnya setiap hari yang ditafsirkan sebagai seseorang berkorban demi Yesus setiap hari. Contoh berkorban ini adalah seseorang menerima persekusi, menerima cemoohan karena orang yang bersangkutan adalah pengikut Yesus, karena orang yang bersangkutan takut dan taat pada perintah Yesus. Demikianlah panggilan untuk mengikut Yesus, bukanlah panggilan untuk hidup nyaman. Poin selanjutnya adalah panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk menghidupi agenda-agenda Yesus. Dari ayat 60, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita mengetahui bahwa agenda Yesus adalah kerajaan Allah. Salah satu tentang kerajaan Allah ini adalah beritakanlah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjelaskan salah satu bentuk dari agenda Yesus ini mengenai beritakanlah kerajaan Allah. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa agenda Yesus ini yaitu menjadi saksi Yesus, termasuk seseorang yang adalah pengikut Yesus hidup seperti Yesus hidup. Seseorang yang adalah pengikut Yesus berkata-kata akan Yesus. Dimanapun si seseorang yang adalah pengikut Yesus ini berada, baik di rumahnya sendiri, baik di kampungnya sendiri, baik di kotanya sendiri, baik di negaranya sendiri, baik dimanapun dia berada di dunia ini. Demikianlah ketiga poin mengenai keutamaan mengikut Yesus, mengenai panggilan mengikut Yesus. Saya akan menutup renungan kita kali ini
dengan menambahkan beberapa poin kecil di atas ketiga poin besar tadi. 1. Panggilan mengikut Yesus adalah panggilan berkorban demi Yesus. Di ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana, menunjukkan hal ini. Poinnya bukanlah orang mati menguburkan orang mati. Salah satu penafsiran dari ayat ini menunjukkan bahwa poinnya adalah seorang anak memiliki kepentingan, memiliki tugas untuk merawat orang tuanya sampai si orang tua itu mati. Namun di sini Yesus mengatakan, korbankanlah kepentinganmu sebagai seorang anak terhadap orang tuamu demi Yesus, demi agenda Yesus, yang salah satunya adalah memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Kalau ini terjadi pada kita, bukanlah suatu hal yang nyaman untuk mengorbankan kepentingan kita sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Namun sebagai seseorang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, Yesus menghendaki korbankanlah kepentinganmu demi aku, demi Yesus. Secara tersirat, ayat ini juga berlaku terhadap kepentingan seorang ayah, kepentingan seorang ibu terhadap anak-anaknya, kepentingan seorang direktur kepada bawahannya. Secara tersirat ayat ini mengatakan, hai ayah, hai ibu, hai direktur, bahkan hai kamu-kamu yang memiliki kepentingan kamu masing-masing. Korbankanlah semua itu demi Yesus, demi agenda Yesus, demi kerajaan Allah. Secara tersirat ayat ini juga menyampaikan kepada kita bukan hanya kepentingan saja yang dikorbankan demi Yesus, namun status, kepemilikan, waktu, harga diri, semua korbankanlah demi Yesus, demi agenda Yesus, demi kerajaan surga. Jelas-jelasan hal ini bukanlah sesuatu yang nyaman sebagaimana disampaikan oleh salah satu poin besar tadi. 2. Panggilan mengikut Yesus adalah panggilan bekerja keras demi Yesus. Ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di masa saat Yesus berada di bumi, pertanian adalah salah satu sumber utama penghidupan. Tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam sebelum ditanami harus diolah, dan mengolah tanah itu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan keras. Kata membajak di ayat 62 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa seorang pengikut Yesus harus bekerja keras demi Yesus, demi agenda Yesus, demi kerajaan surga. Rasul Paulus menjelaskan hal ini lebih jauh di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang mana di ayat ini firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita pengikut Yesus untuk mempersembahkan kerja keras yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh kita kepada Tuhan demi Yesus, demi agenda Yesus, demi kerajaan Allah. Dari konteks Alkitab akan ayat 1 Roma 12 dan ayat 62 Lukas 9 ini termasuk di dalam bekerja keras adalah memberikan yang terbaik yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita, pastinya atas bimbingan dan urapan Roh Kudus kepada Tuhan.
termasuk bekerja keras kapan saja dan di mana saja bagi Tuhan, termasuk bekerja keras dengan tulus hati, tanpa motif-motif sampingan, tanpa maksud-maksud yang tidak baik untuk Tuhan, termasuk bekerja keras dengan tidak mengharapkan imbalan dunia macam apapun untuk Tuhan. Ketiga, panggilan mengikut Yesus adalah panggilan untuk berkonsentrasi pada Yesus. Ayat 62 menunjukkan hal ini. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah bagi pengikutnya untuk tidak menoleh ke belakang. Salah satu penafsiran dari frasa ini adalah untuk pengikut-pengikutnya, perhatian mereka hanya terkonsentrasi pada Yesus, pada kerajaan Allah. Di Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus juga berkata lebih jauh mengenai hal ini, yaitu perhatian seseorang, konsentrasi seseorang, pikiran seseorang yang diproduksi oleh tubuh seseorang itu haruslah dipersembahkan kepada Tuhan. Secara tersirat pula dari konteks Alkitab, termasuk dari ayat 1 Roma 12 dan ayat 62 Lukas 9 tadi, di dalam memberikan perhatian yang sepenuhnya terkonsentrasi pada Tuhan, pada Yesus ini adalah termasuk tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Termasuk pula tidak memikirkan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang mana bagi seseorang yang harus memikirkan kebutuhan keluarganya, kebutuhan hidup dirinya sendiri adalah hal yang tidak nyaman. Namun yang dikehendaki oleh Yesus adalah janganlah perhatianmu terkonsentrasi pada kepentingan keluargamu, dirimu, kelompokmu, tapi terkonsentrasilah padaku, pada kepentingan kerajaan Allah. Dengan jelas di sini firman Tuhan mengatakan kerja keras yang adalah bagian dari tubuh. Konsentrasimu, perhatianmu yang adalah bagian dari tubuhmu, berikanlah seluruhnya itu kepada Tuhan. Persembahkanlah semuanya itu pada Yesus demi agenda Yesus, demi kerajaan Allah. Demikianlah mengikut Yesus yang sesungguhnya itu. Panggilan mengikut Yesus yang sesungguhnya itu. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Saya akan mendahului penerapan-penerapan ini dengan kita semua merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Seberapa menghargainya kita akan panggilan Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, yaitu ikutlah aku. Kalau bos kita di tempat pekerjaan kita saja memanggil kita, menugaskan sesuatu kepada kita, kita mengikuti itu dengan patuh. Kita sangat menghargai pemanggilan atau penugasan dari bos kita itu, apalagi terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Seberapa menghargainya kita akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan selanjutnya, untuk memberikan kesaksian kepada seluruh dunia akan Tuhan kita, di dalam kita mengikuti, memenuhi panggilan dari Tuhan itu, apakah kita melakukannya dengan memilih jalan-jalan, memilih cara-cara yang membuat diri kita nyaman, atau kita melakukannya dengan menyerahkan diri kita kepada bimbingan dan urapan Roh Kudus, yaitu kita mengikuti jalan dan cara-cara yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu memikul salib, yaitu berkorban bagi Yesus. Pertanyaan selanjutnya bagi kita yang adalah pengikut Yesus yang sejati, di dalam kita berkorban bagi Yesus, seberapa banyakkah kita rela berkorban itu?
Seberapa banyakkah kita rela berkorban dalam bentuk waktu, kekayaan, keberadaan demi Yesus, demi kerajaan Allah. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa salah satu agenda kerajaan Allah yang Tuhan Yesus kehendaki pengikut-pengikutnya untuk melakukan adalah sebagaimana difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 19 dan 20, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang penafsirannya adalah Tuhan Yesus mengamanatkan pengikut-pengikutnya untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani sebagai bagian dari panggilan Tuhan kepada pengikut-pengikut Yesus. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita renungkan di atas tadi dan amanat agung Tuhan Yesus ini, maka penerapan pertama bagi kita-kita yang adalah pengikut Yesus yang sejati, selalu berdoalah meminta urapan dan bantuan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus selalu berkenan membimbing kita untuk kita mempersembahkan diri kita untuk dipakai Tuhan melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Dan penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah selalu meminta urapan dan bantuan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus selalu berkenan memampukan kita untuk berkorban demi Yesus, bekerja keras demi Yesus, berkonsentrasi pada Yesus dalam kita menyerahkan diri kita melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan demi Yesus, demi kerajaan Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Saya mengimani dengan kita menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.